اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة علينا والهداية والتوفيق إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang hadir di Masjid Al-Ikhlas yang mulia ini dan juga dimanapun berada yang mengikuti kajian kita hari ini tentang tazkiyatun nufus. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh protokol kita bahwa tema kita hari ini tentang taubat. Kitab kita tentang tazkiyatun nufus yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merupakan kompilasi-kompilasi dari berbagai tulisan beliau. Karena itulah dalam kitab ini kurang tersistematisasi dengan baik dan kita insya Allah mencoba untuk merunut kajian kita sesuai dengan yang kita inginkan, melihat konstruksi pembahasan dari tazkiyatun nufus. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah hal yang paling penting dalam amal hati, yaitu niat dan keikhlasan, sekarang kita akan membahas tentang masalah taubat. Kenapa taubat harus menjadi prioritas dalam kajian kita, ikhwah? Manusia adalah makhluk yang senantiasa terjebak dengan kesalahan dan dosa. Ada yang kalah bertarung akalnya, hatinya dengan nafsunya, maka terjatuh ke dalam dosa. Kadang-kadang dia mampu menggunakan akal kecerdasannya dan mata batinnya, qalbiyahnya. Namun bisa saja dia kalah dengan bisikan syaitan. Akhirnya dia terjebak kepada dosa. Dan dosa itu, ikhwah, tidak satu macam. Banyak sekali macam dan jenisnya. Kita temukan ada manusia yang bisa selamat dari kesyirikan, syirkul akbar. Tapi dia gagal untuk selamat dari syirkul asghar, yakni syirik kecil seperti riya. Ada orang yang selamat dari segala bentuk kesyirikan, tapi dia gagal di dalam menata muamalahnya antara sesama manusia. Penggunaan kata yang selalu menyakitkan hati, tidak bisa mengendalikan emosi dan sebagainya, maka terjebak dengan dosa. Ada manusia yang bisa mengendalikan itu. Dia mengikuti firman Allah, wa qulu linnasi husnan. Maka komunikasinya komunikasi yang baik, yang selalu mencerahkan, yang selalu mendamaikan hati orang ketika berdialog dan berbicara dengannya. Tapi tidak sedikit dia terjebak. Terkadang dia terjebak dari masalah yang lain. Misalnya dalam masalah ekonomi, transaksi ekonomi, dia kurang teliti mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Banyak sekali lubang-lubang dosa itu. Ada manusia yang bisa menjaga mulutnya, tak bisa menjaga matanya. Ada yang bisa menjaga matanya, tak bisa menjaga lisannya. Jadi banyak sekali lubang-lubang dosa bagi manusia. Karena itulah, maka siapapun di antara kita sangat potensial melakukan dosa. Ketika manusia melakukan dosa, nggak ada jalan lain baginya kecuali at-taubah. Taubah dalam bahasa Arab itu dikemukakan para ulama dalam sebuah definisi. Apa itu? Ar-ruju'u minal ma'siyatillahi wa mukhalafati amrihi ta'ala ila ta'atihi wa ittiba'i syar'ihi. Kembali dari maksiat kepada Allah. Apa arti kembali dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Karena manusia itu sebagaimana yang pernah kita bahas dalam awal kajian kita, manusia diciptakan Allah itu fitrah, memiliki potensi kebaikan, dan manusia dilahirkan di muka bumi ini tanpa beban dosa, nggak ada dosa warisan di dalam Islam. Namun ketika manusia berinteraksi dengan semesta ini, bermuamalah dengan sesama manusia, maka terjatuh ke dalam dosa. Akhirnya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka potensi fitrah itu tercacati oleh dosa-dosa yang dilakukannya. Maka taubat itu membersihkan hatinya. Karena Nabi juga mengatakan bahwa dosa itu laksana nuktatun sauda, ya, bintik hitam yang menempel di hati kita. Maka untuk membersihkan itu adalah taubat, dan taubat artinya mengembalikan manusia kepada hati yang bersih. Dan pada intinya adalah ar-ruju'u minal ma'siyatillah wa mukhalafati amrihi ta'ala ila ta'atihi wa ittiba'i syar'ihi. Kembali dari maksiat, memaksiati Allah dan menyelisihi perintah Allah Ta'ala untuk mentaatinya dan mengikuti syariat yang Allah syariatkan kepadanya. Maka itulah definisi daripada taubat. Dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua manusia itu diperintahkan untuk bertaubat tanpa pengecualian, tanpa eksepsional, tanpa ada istitsna. Tak ada yang tak dikecualikan. Semuanya diperintahkan untuk bertaubat. Itu Allah katakan dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa tubu ilallahi jami'an. Jadi enggak ada pengecualian. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu 100 kali paling minimal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Nabi kita itu adalah maksum, terbebas dari dosa, diampunkan sebelum dan setelahnya dari kesalahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi melakukan 100 kali dalam sehari, itu minimalnya. Itu baru minimalnya. Jazakallahu khairan. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman semuanya. Ya. Apatah lagi kita, ya. Kita manusia yang sangat lemah, ya. Yang sangat lemah. Kita hidup di zaman yang banyak fitnah. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Kita hidup di era yang sudah mendekati akhir zaman. Oleh sebab itu, maka ikhwah, kemanapun kita melangkahkan kaki, selalu saja kita temui ada dosa. Itu tadi sebagaimana yang kita katakan. Kalau enggak dosa mata, dosa lisan. Kalau tak dosa lisan, dosa kaki, dosa tangan, atau juga dosa hati, ikhwah. Karena lubang-lubang dosa itu cukup banyak dan semakin, bahasa orang sekarang, masif, ya. Bukan masif dan terstruktur, bukan itu maksudnya. Tapi artinya cukup banyak sekali, ya kan, dosa itu, lubang-lubang dosa itu yang menjerumuskan kita. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, maka Allah katakan tubu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu kepada Allah wahai orang yang beriman. Dan juga taubat itu adalah min asbabil falah wan najah was sa'adah. Itu penting kita catat. Taubat itu sendiri adalah di antara sebab-sebab manusia mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesentosaan. Kenapa begitu, ikhwah? Kita paham semua. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku cukupkan bagi kamu nikmatku, aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu. Apa konteksnya? Apa korelasinya dengan ayat ini, ikhwah? Dengan taubat itu al-falah wan najah was sa'adah, kebahagiaan, kesentosaan, kemenangan. Syariat ini, ikhwah, itu adalah nikmat. Syariat itu adalah kemaslahatan.
kebaikan. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan kecuali itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Walaupun terkadang akal kita mencari-cari enggak menemukan, apalah kebaikan dunianya dengan syariat ini. Tapi pada hakikatnya itu mendatangkan kebaikan, kemaslahatan bagi kita di dunia. Kalau akhirat ya so pasti. Ya. Tetapi masalah dunia ada yang bisa kita temukan dan ada kadang-kadang yang tidak bisa ditemukan, belum ditemukan oleh akal kita. Tapi yakinlah di situ ada kemaslahatan, ada kebaikan. Jadi ketika manusia melakukan kemaksiatan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya dia mencederai dirinya. Dia merusak dirinya, dia merusak kehidupannya, dia merusak kebahagiaannya. Itu pada hakikatnya. Kalau ada orang misalnya meninggalkan salat, apakah dia itu tidak merusak kehidupannya? Dia merusak kehidupannya, sistem yang Allah bangun. Kalau ada orang yang misalnya menyakiti hati orang lain, berlaku kasar misalnya, apakah dia tidak menyakiti dirinya, merusak sistem dan tatanan dirinya? Merusak, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia bisa pahami itu atau tidak, tapi sesungguhnya itu ada sesuatu yang terjadi kerusakan pada dirinya. Manusia dibangun dari dua hal, zahir dan batin. Kalau pada unsur zahir tidak terpengaruh, pada unsur batinnya terpengaruh. Kalau sudah unsur batinnya rusak, terpengaruh, itu berakibat rusak pula pada unsur-unsur zahirnya. Karena kita adalah sebuah mekanisme, sebuah sistem yang saling berhubungan antara yang zahir dan batin, antara roh dan jasad, antara akal dan hati, dan seterusnya, ikhwah. Makanya ketika orang melakukan kemaksiatan itu, maka dia mencederai dirinya, dia melakukan kemafsadatan. Kemafsadatan artinya kerusakan, keburukan pada dirinya. Lalu bagaimana dia untuk memperbaiki itu? Enggak ada cara lain kecuali kembali dia kepada Allah, kecuali dia kembali kepada hukum Allah, syariat Allah, tatanan yang Allah gariskan untuknya. Oleh sebab itulah maka ketika Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kembalilah kamu kepada Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan apa? Sayangnya Allah kepada makhluknya. Dan di akhir ayat Allah katakan, berhubung dengan surah Al-Maidah tadi, syariat itu adalah nikmat Allah. Allah katakan apa? La'allakum tuflihun. Kamu besar harapan, karena la'alla itu dalam bahasa Arab artinya taraji, harapan besar. Artinya apa? Kalau kamu bertaubat kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, kamu akan mendapatkan kejayaan. Apa kata Syekh As-Sa'di? Kita lihat dulu penafsirannya. Yaqulu Syekh As-Sa'di fi tafsirih li hadzal ayat, li hadhihi al-ayah, li'anna al-mu'min yad'uhu imanahu ila at-taubati thumma 'allaqa 'ala dhalika al-falah la'allakum tuflihun fala sabila ila al-falah illa bit-taubah. Jadi Allah panggil orang-orang beriman, Allah seru orang-orang yang memiliki keimanan itu untuk bertaubat. Kenapa? Taubat itu punya korelasi, 'alaqa 'ala dzalikal falah, atau 'uliqa 'ala dzalikal falah. Itu dihubungkan terhadap demikian itu dengan kebahagiaan, dengan kesentosaan. Maka tak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi orang yang melakukan dosa kecuali bertaubat. yakni ar-ruju'u mimma yaqrahuhu Allahu zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan, yaitu kembali dari apa yang Allah murkai baik pada unsur zahirnya maupun pada unsur batinnya kepada hal-hal yang Allah cintai zahir dan batin. Maka Allah katakan la'allakum tuflihun. Oleh sebab itulah ikhwah, di dalam surah Ali Imran Allah katakan jangan menunda taubat. Jangan menunda taubat. Allah perintahkan segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin.
Wasari'u, bersegeralah kamu. Artinya jangan kamu tunda, cepat. Wasari'u, kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Rabb kamu. Yang Allah persiapkan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Taubat itu menghapuskan dosa, menghapuskan nuktatun sauda, tapi apa? Mengembalikan manusia kepada apa? Kebahagiaan itu. Yang membuat kita galau, yang membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Karena dosa kita yang banyak. Semakin banyak dosa itu semakin galau. Semakin galau, ya ikhwan. Oleh sebab itulah maka Allah tadi memerintahkan kita wajib untuk bertaubat. Min salamati afatid dunya wa riya'in wa sum'atin wa nahwi dzalika minal maqasidil fasidah. Yaitu untuk tujuan apa? Untuk menyelamatkan manusia dari keburukan dunia ini, dari riya, dari sum'ah dan yang lainnya, dari tujuan-tujuan yang mencederai, merusak, membinasakan manusia. Baik, kita akan awali bacaan kita kepada kitab. Ya, silakan, ya, dokter, ya, silakan untuk dibaca. Kuat sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia dalam Quran surah Az-Zumar ayat 3 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Quran surah Az-Zumar ayat 3 sampai 4. Iya. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar, Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan israf, berlebih-lebihan kepada diri mereka. Jadi dosa itu sesuatu yang melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas. Seyogyanya dia berada di atas jalan Shiratal Mustaqim, tapi dia menyimpang. Dia melampaui batas yang telah Allah berikan. Wa tilka hududullah. Di situ ada batasan yang Allah berikan. Lalu dia melampaui batas itu. Garis-garis yang Allah berikan kepadanya, ini yang jalan yang akan menyampaikan dirimu kepada hayatus sa'adah, yang menyampaikan kamu kepada kehidup kebahagiaan, wa ilal jannah, dan ke surga Allah. Lalu dia melampaui, dia pindah ke sisi di luar batas jalan itu. Apa yang terjadi? Maka dia akan mendatangkan kemafsadatan. Maka ini dikatakan dia melampaui batas. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itu batasan Allah, jangan kamu lampaui. Kalau kamu lampaui, kamu akan mendapatkan kemafsadatan. Maka dikatakan israf di situ. Israf. La taqnatu min rahmatillah. Tapi apa kata Allah? Jangan kamu pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Kamu melakukan dosa, tapi jangan pernah kamu merasa berputus asa dari rahmat Allah. Karena begini ikhwah, ketika syaitan menggelincirkan manusia ke dalam dosa, apa itu dosa kecil ataupun dosa besar, ya terutama dosa besar lah. Manusia terjebak kepada dosa besar. Apa yang dibisikkan syaitan kepadanya? Kamu sudah melakukan dosa yang sangat besar, tidak akan ada keampunan bagi dirimu.
Tak akan ada. Kamu kotor, kamu hina, kamu dalam kubangan dosa. Gak ada kesempatan bagimu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Udahlah, nikmatilah hidup itu. Karena engkau sudah terlanjur. Itulah yang dibisikkan syaitan ke dalam jiwa manusia. Itu menghantui pemikirannya. Maka dia tidak mau kembali kepada Allah. Lalu Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya agar hilang keraguan kita, Allah gunakan kata inna di situ. Apa arti inna dalam bahasa Arab? Itu litaukid, sungguh, sesungguhnya kata Allah. Allah motivasi kita. Innallaha. Ini bukan motivasi sebagai seperti seorang motivator, tidak. Karena motivasi seorang motivator, dia hanya mampu memberikan motivasi, tapi tak bisa menyelesaikan masalah orang sebenarnya. Kan begitu. Tapi Allah tidak. Dia menunjukkan hakikatnya. Kalau kamu bertaubat kepada Allah, sungguh Allah itu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, mengampunkan dosa semuanya. Kenapa Allah tambahkan jami'an? Ini bukan menggugat dia, tapi kita melihat hikmahnya. Padahal cukup innallaha yaghfirudz dzunub, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa, selesai. Semua dosa Allah ampunkan. Kenapa? Alif lam itu dalam bahasa Arab itu bermakna am dalam usul fiqh. Semua dosa masuk di situ. Tapi Allah tambahkan jami'an. Kenapa? Untuk memberikan aksentuasi penekanan kepada kita, semua dosa Allah hapuskan. Apapun bentuk dosa. Dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina, dosa korupsi, dosa menipu, dosa khianat, dosa riya, semuanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Dan Allah tambahkan lagi. Allah menjelaskan nama dan sifatnya di akhir ayat. Innahu, sungguh dia. Dia Allah Subhanahu wa taala huwal ghafur ar-rahim. Huwal ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan sifat kata keampunan ini, Allah memiliki sifat mengampuni itu dalam Al-Qur'an ada 3 sifat yang Allah jelaskan. Pertama, ghafir. Allah mengampuni. Yang kedua, ghafur. Ini dia. Sigat mubalaghahnya. Ghafur dan ghaffar. Semua sifat itu menunjukkan Allah Maha Pengampun kepada kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi kata Syekh Sa'di ya, la taqnatu ayyuhal mudhnib min rahmati. Jangan kamu berputus asa wahai para pendosa dari rahmat Rabbmu, min rahmati rabbik. Fababut taubati maftuhun hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Maka pintu taubat itu selalu terbuka, maftuh, selalu terbuka. Sehingga apa? Sehingga nanti matahari terbit dari barat, tenggelamnya ke timur. Artinya apa? Dunia sudah mendekati akhirnya. Dalam hadis yang lain dikatakan itu taubat secara umum, artinya kiamat secara umum. Ini kiamat pribadi. Kapan itu? Malam yugharghir, selagi nyawa itu belum di sini. Gharghara, orang wafat kan gitu. Sebelum di sini masih ada taubat. Makanya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sunnah yang diajarkan kepada kita ketika iyadul marid, apalagi itu maradul maut, mengunjungi orang sakit. Yang sakit itu besar dugaan kita akan menghantarkan pada kematian. Apa yang kita katakan kepadanya? Pertama adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi dia untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua takdir yang Allah berikan kepadanya. Itu. Yang kedua apa? Mohonkan dia, pinta dia untuk bertaubat atas semua dosa-dosanya. Walaupun sebesar apa dosanya, kita tahu, kita hadir kepada orang betul-betul luar biasa dosanya. Iya kan? Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah, Allah berjanji bahwasanya Allah akan mengampunkan semua dosa. Lalu ditafsirkan Nabi kita dengan wahyu ghairu matslu, malam yugharghir. Selama mereka belum ghargharah. Maka diterima
taubat kita. Baik, lanjutkan. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat ke-116 Allah berfirman yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Tidak berkaitan dengan orang-orang yang bertaubat sebagaimana dikatakan orang-orang Mu'tazilah, karena orang-orang yang bertaubat dari syirik juga diampuni dosanya berdasarkan nas-nas Al-Quran dan kesepakatan kaum muslimin. Sementara dalam ayat ini terdapat pengkhususan dan pembatasan, sedang dalam ayat tersebut terdapat keumuman dan kemutlakan. Iya, lalu bagaimana kita mengkompromikan ayat yang baru kita baca ini? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim, dengan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikatkannya dan mengampunkan dosa selain itu. Apakah dua kalamullah ini bertentangan antara surah Az-Zumar dan surah An-Nisa ini? Tidak, ya Allah. Pada ayat An-Nisa, surah An-Nisa Allah katakan innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampunkan dosa apa? Ayyushraka bih, dosa orang yang mensyirikatkan. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, mengampunkan dosa selain itu. Dosa dia membunuh, dosa berzina, dosa-dosa yang lain diampunkan Allah. Bagaimana dengan ayat ini yang mengatakan Allah mengampunkan semua dosa? Itu tidak bertentangan, ikhwah. Pada ayat yang pertama surah An-Nisa, Allah katakan bahwasanya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikatkannya. Tidak akan mengampunkan itu. Artinya apa? Kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau orang melakukan dosa selain syirik, itu di bawah masyiah Allah. Kalau walaupun dia tidak bertaubat, kalau Allah ampunkan dosanya, akan terampun dosanya. Kalau tidak, maka tidak. Kalau syirik, kalau dia tidak bertaubat, tidak ada wasilah taubatnya, Allah tidak terima sama sekali. Tapi ayat yang mengatakan tadi, kalau misalnya dosa dia berzina, dosa dia melakukan kezaliman dan seterusnya, itu bisa diampunkan oleh Allah SWT walaupun dia tak bertaubat. Kalau Allah mau, di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala, kalau dia Allah mau. Kalau syirik tidak. Dalam ayat ini Allah menjelaskan semua dosa itu. Kalau dia bertaubat, apakah itu dosa syirik, dosa-dosa yang lain? Kalau dia bertaubat, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Enggak kontradiksi. Ini bersifat khusus, ada aksentuasi menegaskan dosa syirik itu dosa yang luar biasa besarnya. Tidak akan diampunkan Allah kalau dia memang tidak meninggalkan kesyirikan itu. Maka Allah katakan dalam surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Makanya syirik itu dosa yang paling besar. Zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Sekali lagi lah ya, bagi kita ingin saya jelaskan kembali. Maka tidak ada kezaliman yang lebih buruk dari kezaliman seseorang mensyirikatkan Allah. Karena hak Allah untuk diibadahi lalu dialihkannya kepada yang lain, maka itu zalim dia. Dia tidak menetapkan iqta'ul haq 'ala allazi yastahiqqu bihi. Memberikan hak itu kepada yang berhak menerima hak. Siapa yang berhak untuk diibadahi? Itu Allah. Diberikannya kepada makhluk. Maka dia melakukan kesyirikan. Maka dosa itu tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa yang lain, ada orang tidak melakukan kesyirikan tapi melakukan dosa-dosa yang lain dan dia tidak bertaubat. Bisa saja Allah mengampunkan dosa-dosanya. Apalagi kalau dosa itu dosa-dosa kecil. Diampun tanpa bertaubat, diampun oleh Allah. Tapi ya jangan pernah berspekulasi. Jangan pernah berspekulasi. Jalani titik syariat dalam tanda petik. Inilah jalan keampunan dosa. Apa itu? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa begitu yang bisa diampunkan Allah, enggak bertaubatlah. Ya habitlah dengan dosa itu, jangan ya Allah. Antum berspekulasi, antum di bawah talbis iblis, dipengaruhi oleh tipu daya syaitan. Allah hanya mengatakan bahwasanya betapa besarnya dosa syirik. Betapa besar.
Tidak bisa dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Dosa membunuh, dosa berzina, minum khamar, dan seterusnya. Nggak bisa dibandingkan. Karena semua ini masih potensial orang itu memasuki surga Allah. Tapi kalau syirik tidak. Kalau syirik tidak. Sampai kapanpun dia makhludun finnar. Dia kekal di dalam bara api neraka. Itu syirik ya Allah. Oleh sebab itulah maka kajian kita di dalam tazkiyatun nufus. Yang pertama sekali, seseorang itu kalau ingin membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, maka yang dia lakukan adalah bertaubat dari segala bentuk kesyirikan. Tidak ada cara yang lain. Segala bentuk kesyirikan. Dan yang harus dia lakukan berikutnya adalah menjauhi semua wasilah-wasilah, media-media, sarana-sarana yang membuat atau yang menghantarkan dia kembali kepada syirik itu. Nah, itu dia ya kawan. Jadi dua ayat ini tidaklah bertentangan dan Allah katakan dalam surah At-Taubah juga, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubah an ibadi. Apakah kamu tidak mengetahui, apakah dia tidak memahami, tidak mengetahui sesungguhnya Allah dialah zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 sampai 55 yang mana setiap orang yang bertaubat dari dosa apapun maka sesungguhnya Allah menerima taubatannya. Nah, artinya dalam surah ini dikatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 116 kembali Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ini mengenai orang yang tidak bertaubat karena syirik tidak diampuni oleh Allah. Adapun dosa selain syirik maka itu terserah kepada Allah. Jika dia berkehendak maka dia akan mengampuninya, dan jika dia berkehendak dia akan menimpa siksaan kepadanya. Iya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi manusia ketika sudah larut di dalam dosa, dia akan merasa sukar untuk keluar dari dosa itu ya. Karena itulah makanya ketika orang sudah terjebak ke dalam dosa, maka dia berada dalam dosa itu, dalam kubangan itu. Dan tidak sedikit juga orang sudah habit dengan dosa itu ya. Dia sudah habit dengan dosa itu. Dosa itu adalah my life, kira-kira begitu maksudnya. Dosa itu sudah menjadi kehidupan dia. Dan itu tadi, datanglah iblis mentalbisnya bahwasanya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosanya. Maka disinilah Allah yakinkan kembali kepada kita bahwa jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu riwayat ini ya yang diriwayatkan Ibnu Majah, At-Tirmizi dan juga ashabus sunan yang lain. Ini dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Itu tadi, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba itu sebelum dia ghargharah. Kemudian lagi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia di antara sebab manusia mendapatkan kebaikan itu yang sudah hilang disebabkan oleh dosanya, tak ada cara yang lain kecuali bertaubat. Dan ketika manusia bertaubat, semua dosa itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Coba kita lihatlah, dosa yang paling besar tadi apa? Syirik. Hampir semua sahabat itu pernah melakukan kesyirikan. Karena mereka hidup di zaman jahiliyah. Abu Bakar pernah melakukan kesyirikan. Umar ibn al-Khattab pernah melakukan kesyirikan. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain, Utsman ibn Affan pernah melakukan kesyirikan, kecuali Ali bin Abi Thalib karena dia masih anak-anak, kan begitu. Tapi sahabat-sahabat yang lain, yang seusia dari Nabi atau di bawah Nabi sedikit, mereka hidup dengan kesyirikan pada awalnya, sehingga datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, Allah hapuskan semua dosa mereka. Allah hapuskan dosa-dosa syirik itu. Lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah menerima Islam, betapa bersihnya hati Abu Bakar As-Siddiq. Apapun di antara bentuk atau isyarat hati itu bersih, ikhwah, dia mudah menerima kebenaran. Ketika Allah melihat hati manusia, maka Allah lihatlah hati makhluk-makhluknya itu, siapa yang berhak, siapa yang pantas untuk mendampingi Nabi SAW. Maka dilihatlah hati para sahabat itu bersih. Di antara para sahabat itu siapa yang paling bersih? Abu Bakar As-Siddiq. Maka digelar dia As-Siddiq. Apapun yang disampaikan Nabi, dia tidak pernah mengingkarinya. Dia tidak pernah menolaknya. Dia meyakininya. Maka dikatakan As-Siddiq. Diberitakan kepada Abu Bakar, Nabi itu Isra dan Mi'raj. Nabi Isra dan Mi'raj. Bayangkan, dalam satu malam dia bisa sampai dari Makkah ke Palestina. Satu malam. Itu nggak masuk dalam logikanya orang Arab. Nggak masuk. Tidak masuk dalam logika orang-orang Quraisy waktu itu. Dan mereka mengolok-olok Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya Nabi satu malam sampai ke Baitul Maqdis. Iya kan? Sampai ke Palestina hanya satu malam saja. Lalu di sebahagian ada di antara sahabat ada yang goyang-goyang juga tentang berita ini. Jadi bahan olok-olokan. Dibuli Nabi kita SAW. Mereka datang kepada Abu Bakar. Apa yang dikatakan Abu Bakar tentang hal ini? Kalau itu dari Nabi, itu adalah kebenaran. Maka digelar dia apa? As-Siddiq. Dia tak perlu menggunakan logika dia untuk membenarkan informasi itu, karena itu adalah wahyu, karena itu adalah dari Rasulullah yang sedikit pun tidak pernah mengucapkan kedustaan. Dia terima, ya kawan. Inilah konsep kita beragama. Jadi syariat itu tidak mesti cocok dengan logika kita baru kita terima. Kalau tak cocok ayat itu dengan logika kita, kita tolak. Tidak, ikhwah. Memang pembuktian itu perlu waktu, ikhwah. Dan kadang-kadang usia kita tidak sempat untuk membuktikan satu kebenaran. Contoh kasuslah tentang ayat-ayat sains hari ini. Iya kan? Kalau dulu mana pahamlah orang-orang jahiliyah tentang ilmu astronomi, tentang matahari beredar pada porosnya, tentang akhir peredaran matahari, dan seterusnya. Nggak paham mereka. Tapi hari ini bisa kita buktikan dalam ilmu astronomi, kan begitu. Kalau ditunggulah pembuktian saintifik itu, saintifik astronomi itu, baru kita beriman. Udah berapa ribu tahun, 1400 tahun yang lalu, baru kita mau beriman. Mati duluan kita. Kan begitu kan? Makanya di awal surah Al-Baqarah itu, yang Allah tegaskan pertama sekali apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan tadi di sini, Allah akan terima taubat hamba itu selama dia belum ghargharah. Malam yugharghir. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Jadi Allah firmankan dalam Al-Quran, lalu Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima.
Jadi dan orang-orang yang tidak beribadah, ya, orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah ada yang lain. Artinya orang yang tidak melakukan kesyirikan dan mereka tidak membunuh apa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, mereka tidak berzina, mereka tidak melakukan sesuatu dosa, ya kan? Yudha'af lahul adzab. Itu orang-orang yang tidak mau menyeru bersama Allah itu ada Tuhan yang lain, kan begitu? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, maka Allah gandakan bagi orang yang melakukan kesyirikan, melakukan pembunuhan dan semua dosa-dosa itu pada hari kiamat Allah lipat gandakan azab bagi mereka, wa yakhlud fihi muhana, dan Allah kekalkan mereka dalam kehinaan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat wa amana, dan beriman dan serta beramal salih. Lalu Allah katakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan keburukan mereka itu dengan kebaikan. Allah gantikan dosa itu dengan pahala. Wa kanallahu ghafurar rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim, Maha Pengampun dan Maha memiliki kasih sayang. Baik, coba lanjutkan. Baik, kemudian kita lanjutkan di dalam sebagian orang yang hidup tanpa taubat maka tiada ampunan baginya. Nah, ini pada beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Dia tidak mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru wasuddu an sabilillah summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Iya, ikhwah. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang wafat dalam kekafiran yang dimaksud di sini adalah kafir i'tiqadi. Kafir itu ada dua. Ada kafir amali, ada kafir i'tiqadi. Kalau kafir amali, dia melakukan pembangkangan kepada Allah dalam hal amal-amal. Tapi dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir amali. Tapi kalau kafir i'tiqadi, i'tiqadnya memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, dan itulah penyebutan biasanya alladzina kafaru, innal ladzina kafaru. Dan itu umumnya ayat-ayat Al-Qur'an mengatakan kekafiran i'tiqad. Pada umumnya kekafiran i'tiqadi, akidahnya kafir. Wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Summa matu, kemudian mereka wafat, mereka mati, wahum kuffar, mereka dalam kekafiran. Falan yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak mengampunkan dosa kufur mereka itu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah itu tadi. Jadi makanya sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Razzaq tentang Ashr Qawaid fi Tazkiyatin Nufus, itu dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan. Maka sekali lagi, percuma orang bertaubat dari melakukan zina, percuma orang bertaubat dari melakukan dosa-dosa yang lain kalau dia masih dalam kesyirikan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kemaksiatan, dia tidak mendapatkan efek buruk lagi dari kemaksiatan itu memang. Tetapi ikhwah, apakah dia, dosa dia, hati dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran yang paling besar itu? Tidak. Dia mesti bertaubat kepada Allah dengan meninggalkan kesyirikan yang dia lakukan. Allah katakan ya falan yaghfirallahu lahu dalam bahasa Arab. Kata lan itu nafyul istiqbal, menafikan masa yang akan datang. Artinya apa? Allah tidak akan, sampai kapanpun Allah tidak akan mengampunkan dosanya. La yaghfira, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa lahum bagi mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nafyul istiqbal, menafikan
masa yang akan datang. Sama dengan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho mereka Yahudi Nasrani sehingga kita mengikut millah mereka. Sampai kapanpun begitu. Walaupun ada satu-satu, tadi umumnya ya begitu. Allah katakan walan, dan dalam hal ini juga demikian. Ya, coba lanjutkan. Buat sedikit dokter ya. Baik, kemudian di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-6 Allah berfirman, Sawa'un 'alaihim astaghfartahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Yang artinya, sama saja bagi mereka engkau Muhammad mohonkan ampun untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampun bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Coba lihat ikhwan. Walaupun Nabi yang doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi sendiri untuk mendoakan orang-orang munafik, orang-orang kafir itu sebelum mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan Allah terima. Apakah engkau atas mereka itu engkau minta ampunkan kepada Allah atau tidak engkau minta ampunkan untuk mereka dosa-dosa mereka? La yaghfirullahu lahum. Kata lan, Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Tidak akan. Jadi ini dalil kepada kita bahwasanya orang yang mati dalam kekafiran maka tidak diampunkan Allah dosa-dosanya. Tidak diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Orang yang mati dalam kekafiran, orang yang mati dalam kesyirikan, tidak akan Allah ampunkan. Oleh sebab itulah nanti Allah juga berfirman tentang apa? Larangan mendoakan keampunan bagi orang-orang kafir. Larangan mendoakan keampunan bagi orang-orang kafir. Yang boleh kita doakan apa bagi mereka? Agar mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ampunilah dosa si fulan dan si fulan, tidak ya Allah. Karena pertama memang itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua memang tidak ada manfaatnya. Karena semua amal itu, jadi iman itu adalah wadah. Jadi iman itu, tauhid itu adalah wadah, itu tauhid. Kalau sudah ada wadahnya, masukkan ke situ buah mangga akan bisa. Masukkan ke situ rambutan bisa. Masukkan amal yang lain, apa misalnya? Langsat bisa. Semuanya bisa masuk dalam wadah itu. Semakin besar wadah kita, semakin banyak yang bisa kita masukkan. Kan begitu. Tapi kalau tak ada wadah ini, kemana kita masukkannya? Kebaikan bersedekah, kebaikan bermuamalah, kebaikan kemana mau dimasukkan? Gak ada wadah. Karena tauhid itu adalah wadah, syahadatain itu adalah wadah. Baru bisa diterima amal seseorang itu ketika dia sudah memiliki wadah itu tauhid itu. Kalau gak ada itu gak ada. Haba'an manthura, semua seperti debu yang berterbangan. Itulah amal-amal mereka. Baik. Kemudian di ayat yang lain dalam Quran surah Al-Anfal ayat ke-38 Allah berfirman, Qul lillazina kafaru yantahu yaghfar lahum ma qad salaf. Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kapan Allah mengampuni dosa orang-orang kafir? Qul lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang yang kafir itu, in yantahu, jika mereka berhenti dari mana? Dari kekafirannya, dari kesyirikannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kalau mereka berhenti dari kekafirannya, Allah ampunkan semua dosa itu. Nanti memang ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Tapi jumhur ulama mengatakan, ketika seseorang memasuki Islam, orang kafir, orang musyrik masuk Islam, bersyahadat dengan syahadatain, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, dan dia punya komitmen wa amal bil jawarih, dia
benarkan dengan hatinya, dia ucapkan dengan lisan, dia iqrarun bil lisan, dia ucapkan dengan lisan dia. Kemudian dia benarkan dalam hati dia, konsekuensinya dia amalkan itu. Maka ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan tiga konstruksi ini, tiga rukun ini, maka semua dosanya diampunkan oleh Allah. Kawaladathu, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Baik, berikutnya, Amr bin As termasuk orang yang paling banyak mengajak kepada kekafiran dan mengganggu kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya tatkala dia telah masuk Islam, "Mana wahai Amr, apakah kau tidak mengetahui bahwa Islam menghapus apa yang sebelumnya?" Iya. Jadi ini Amr bin As. Beliau adalah pada awalnya kafir, bahkan dia menjadi delegasi orang kafir Quraisy, ya, ke Habasyah agar Raja Habasyah, Raja Najasyi, memulangkan orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Itu Amr bin As. Dan dia termasuk orang yang banyak menyakiti Rasulullah SAW di kota Makkah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah tentang dosa-dosanya itu. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ya Amr, ama amilta anna al-Islam yajubbu ma qablahu. Wahai Amr, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Islam menghapuskan apa yang sebelumnya? Ketika orang memasuki Islam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terhapus semua dosanya. Maka nanti ikhwan, ada dosa yang dihapuskan Allah dengan syahadat, ada dosa yang dihapuskan Allah dengan istighfar. Jadi ucapan seseorang yang bertaubat dari dosa kesyirikan, dia melakukan dosa kesyirikan, nggak cukup dengan astaghfirullah. Kalau dia sudah keluar dari Islam, atau dia memang bukan orang Islam, dia orang kafir, dia bertaubat dari kekafirannya, maka yang bisa menghancurkan semua dosa itu adalah taubatnya dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau dosa dia sudah muslim, dia tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan. Dia melakukan dosa-dosa besar yang lain. Dia bertaubat dengan apa? Istighfar. Apakah dia mengatakan astaghfirullah, tapi dibarengi oleh hatinya dengan taubatan nasuha, astaghfirullah atau astaghfirullahalazim, atau dia baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau dia baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika. Jadi dia bermohon kepada Allah, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tak ada Tuhan selain engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Aku berada dalam janjimu ya Allah. Aku tahu aku melakukan kemaksiatan ya Allah. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan sayyidul istighfar itu, dengan hatinya, maka Allah akan menerima taubatnya. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, innallaha la yukhliful mi'ad. Sebesar apapun dosa itu, bahkan dosa syirik sekalipun, ketika dia terjatuh kepada kesyirikan, dia bertaubat dengan syahadat. Ketika dia jatuh kepada dosa selain syirik, dia bertaubat dengan istighfar, dengan sayyidul istighfar, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan yang penting juga adalah ketika seorang terjebak kepada dosa itu, apa yang harus dia lakukan, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka selain dia menanamkan dalam hatinya, dan itu memang bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi memang betul-betul penyesalan, an-nadamah, betul menyesal dalam hatinya melakukan kemaksiatan itu seiring dengan sayyidul istighfar tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada pengakuan tentang dosa itu. Betul muncul dalam hati an-nadamah itu. Kadang-kadang tidak dengan ucapan saja, bisa diiringi dengan air mata, menunjukkan apa? Bukti syahid atas an-nadamah itu. Dan kemudian ikhwah, setelah an-nadamah itu apa? Al-azmu ala tarkil ma'siyah. Dia betul-betul berazam untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Maka di antara bukti meninggalkan kemaksiatan itu adalah wasilah-wasilah dia yang menghantarkan kepada dosa itu dia jauhi, dia hindari, agar dia tidak terjatuh ke situ. Bukan pula sebaliknya dia bertaubat tapi tidak memiliki azam yang kuat. Buktinya kenapa? Dia tidak memiliki azam yang kuat. Dia tetap berada pada lingkaran dosa itu, ikhwah. Itu menunjukkan apa? Tidak berazam ya, tidak berazam atas taubatnya itu. Nanti akan kita bahas ya bagaimana seseorang yang bertaubat tapi jatuh kembali kepada dosa, jatuh kembali kepada dosa dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita bahas masalah ini. Masih ada waktu kita? Habis ya? Udah jam 5:30 ya? Jadi kita simpulkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan daripada syekh itu ya. Manzilut taubah awalul manazil. Jadi kita ikhwah yang dirahmati Allah, kita hidup ini enggak bisa lari dari taubat, karena kita selalu terjatuh ke dalam dosa. Sebagaimana muqaddimah tadi, banyak sekali pintu-pintu dosa itu ikhwah. Mungkin kita selamat dari A, tapi pintu B terbuka lebar untuk kita dan kita terjerembab jatuh di situ. Mungkin pintu B tertutup, pintu C, sampai pintu-pintu yang lain. Karena itulah amal yang dawam itu adalah taubat. Amal yang dawam itu adalah taubat, ikhwan. Ar-ruju' ilallah, ila syari'atillah. Kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amal yang paling akhir juga sebelum kita wafat adalah taubat, ikhwan. Itu taubat. Jadi ketika kita melakukan dosa, bersegera bertaubat. Segera untuk bertaubat. Jangan kasih waktu yang lain. Jangan kasih ruang bagi syaitan untuk untuk menipu kita. Menipu kita, memperlambat-lambat taubat. Kalau ada orang mengatakan diajak misalnya untuk melakukan kebaikan, nantilah bulan Ramadan. Kan begitu kan? Nantilah menikah dulu. Kan ada begitu kan? Nantilah haji dulu dan sebagainya. Dia berdosa, ikhwah. Menunda-nunda taubat itu berdosa. Karena mempercepat taubat itu wajib hukumnya. Allah katakan wasari'u. Segeralah kamu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Rabb kamu. Maka hukumnya wajib bersegera. Menundanya haram. Misalnya kita melakukan dosa pada waktu asar. Apa kita tunggu dulu nanti pada waktu maghrib? Tidak, ya. Sekarang kita istighfar dan sekarang kita bertaubat kepada Allah SWT. Kenapa? Rentang waktu dari melakukan kemaksiatan itu kepada taubat itu dihitung sebagai dosa, ya. Lain dosa maksiat yang kita lakukan, lain lagi dosa yang menunda-nunda taubat. Yang menunda-nunda taubat. Oleh sebab itulah maka ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi Nabi kita, bahkan Nabi kita tadi satu hari 100 kali bertaubat. Astaghfirullahaladzim. Iya kan? Itu bukan hanya zikir, ikhwah. Istighfar itu bukan hanya zikir, tapi dalam bentuk pertaubatan kita kepada Allah atas dosa-dosa kita, dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa jari kita, dosa-dosa yang lain, ikhwah. Bukan hanya zikir, memang ada istighfar sebagai zikir. Iya kan? Dia ingin mendapatkan pahala, fadilah dari istighfar. Tapi yang penting bagi kita adalah istighfar itu adalah bentuk pertaubatan kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang ada yang kita sengaja, ada yang tidak kita sengaja. Kita anggap kita berada di rumah saja kan begitu, nggak ada keluar, nggak melakukan dosa. Bisa saja ada dosa yang sedang kita lakukan di situ, ya. Iya kan? Seharusnya kita menolong seseorang atau yang ada tetangga kita, tidak kita lakukan.
menjadi kewajiban kita untuk menolongnya pada perkara-perkara tertentu. Misal tidak kita lakukan, kita berdosa ya, tanpa sadar kadang-kadang. Ya kita lihat orang, kan begitu kan, kita bicarakan dia, walaupun kita di rumah, udah terjatuh kepada dosa. Makanya kita selalu diliputi oleh dosa dan kita segeralah untuk bertaubat, memperbanyak taubat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat. Selain tadi Allah perintahkan tadi taubat itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita, dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk terus bertaubat. Dan taubat itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya. Jadi beriringan taubat dan mensucikan diri. Taubat itu kembali kepada Allah, menyesal atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu adalah satu hal sebagai wasilah untuk membersihkan diri kita. Makanya Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang bertaubat itu pada hakikatnya dia sedang mensucikan hati dia dari semua dosa-dosa, itu dari semua kemafsadatan, dari semua nuqtatun sauda itu. Baik. Baik, ada yang ingin bertanya, silakan. Iya, baik dokter. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari kolom Zoom kita. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang hadis di mana iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Ittabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Jadi iringilah keburukan itu dengan kebaikan, dan itu akan menghapuskan dosa. Jadi ikhwah, bagaimana kita memaknai hadis ini? Iringi ittabi'as sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi keburukan itu dengan kebaikan yang akan menghapuskan. Makna yang pertama adalah bagaimana mengiringi keburukan dengan kebaikan. Itu tadi, ketika orang melakukan keburukan dia bertaubat. Dia bertaubat ya. Jatuh ke dalam kemaksiatan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya itu. Itu yang pertama sekali. Begitulah makna mengiringi kebaikan itu, keburukan itu dengan kebaikan. Taubat dari segala perbuatan yang kita lakukan. Kalau misalnya kita melakukan satu dosa, bagaimana caranya? Misalnya kita mengambil harta orang lain, yang mudah-mudah sajalah ya. Tak terlalu sulit kita berpikir mencari contoh. Kita ambil harta orang lain misalnya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Taubatnya, kita istighfar kepada Allah dan kembalikan harta itu. Karena syarat taubat mengambil hak orang lain harus dikembalikan kepadanya. Kembalikan hak itu. Kalau antum hanya mengambil harta orang lain, kan begitu, antum bertaubat, tapi harta yang tak antum pulangkan, antum salat dan sebagainya, apakah ini diterima taubatnya? Hak orang itu wajib dikembalikan. Iya kan? Jadi kalau maknanya adalah antum mengambil harta orang lain, lalu harta ini antum berangkat umroh, berangkat haji, mengkasih makan anak yatim, padahal harta orang itu. Taubat dari dosa-dosa yang memiliki hak-hak orang lain itu nggak bisa istighfar saja. Apakah tadi dengan harta korupsi itu misalnya, iya kan, banyak pula kan, 1 miliar misalnya, antum berangkat haji satu keluarga, diberangkatkan imam-imam masjid, iya kan, begitu, dikasih makan anak yatim, selesai harta itu, terima taubat kita? Tidak ya, antum tidak bisa memaknai hadis itu demikian. Iringi keburukan dengan kebaikan. Ini salah kaprah ini, salah kaprah. Yang dimaksud dengan hadis itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan hak-hak mereka itu. Karena tidak, itu yang dimaksud dengan iringi dengan kebaikan. Maka kalau taubat itu tadi kan, kalau dosanya kepada Allah dia cukup an-nadamah, dia menyesal atas dosa yang dia lakukan, kemudian berazam tidak melakukan lagi, betul-betul dia berazam dan an-nadamah, Allah terima taubatnya. Tetapi
Ikhwah, kalau berhubungan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kembalikan. Karena bisa saja menzalimi itu dari harta. Bisa menzalimi itu dari dari awal. Iya kan? Kita fitnah orang. Iya kan? Kita fitnah. Yang tak dilakukannya kita bilang kita lakukan. Kita mesti istihlal kepadanya. Minta dihalalkan itu. Kalau nggak mungkin, ya kita ghibah orang lain misalnya di hadapan orang. Kalau ini kita lakukan mafsadatnya lebih besar, apa yang harus kita lakukan? Iya kan? Kalau kita bilangkan tadi, mohon maaf, saya ghibah antum, saya fitnah antum. Jadi kalau menurut dugaan kita, kalau mafsadatnya jauh lebih besar lagi, maka apa yang kita lakukan? Kita clearkan masalah itu kepada orang-orang yang kita memfitnah orang itu. Kita puji dia di majlis di mana kita memfitnah, menghibah. Kita jelaskan kepada mereka. Tapi kalau memang dia orang yang berlapang dada, ya silakan istihlal, tak dihalalkan. Dan baru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan hak-hak hamba. Dosa itu kita melakukan kepada Allah, kita tidak boleh melanggar syariat, itu hak Allah, tidak dilanggar syariatnya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga hak-hak makhluk itu tadi. Ada hartanya, ada kehormatannya, memang harus kita jaga ya Allah. Baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Maju itu sedikit. Tak dengar Ustaz. Coba tak jelas yang tadi ya. Coba silakan. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang bertobat fungsi untuk menghapuskan dosa dan bersihkan jiwa, Ustaz. Iya. Tapi dalam banyak ayat di Al-Quran, Allah perintahkan Nabi untuk beristighfar setelah melakukan amalan, Ustaz. Iya. Maksudnya perintah istighfar di situ, apakah amalan itu mengandung dosa, Ustaz? Iya. Nabi SAW dosanya dihapuskan oleh Allah sebelum dan setelahnya. Dan Nabi kita maksum. Kenapa Nabi istighfar? Kan begitu kan? Sementara Nabi tak punya dosa. Kenapa dia istighfar? Sama itu. Ketika Aisyah melihat Nabi SAW salat malam, begitu lamanya Nabi salat malam. Iya kan? Lalu apa kata ibu kita Aisyah? Ya seperti yang antum tanya. Padahal dosa Nabi sudah diampunkan. Kenapa Nabi seperti itu beribadah? Bukankah wahai Aisyah, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakura. Ingin menjadi hamba yang bersyukur. Itu menunjukkan apa? Tawadhu. Tawadhu'nya Nabi SAW. Dan juga di situ ada fadilah istighfar itu. Adanya fadilah istighfar, ikhwah. Di antara amalan yang pahalanya besar itu adalah zikrullah. Dan di antara zikrullah itu adalah istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beristighfar ini, yakinlah kita punya dosa, kan begitu. Iya kan? Karena dosa kita nggak ada yang menjamin dihapuskan terdahulu dan setelahnya. Dan kita pun tak tahu kita bagaimana kematian kita. Iya kan? Semoga Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Iya kan? Jadi kalau bagi Nabi itu, Nabi ingin menjadi abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur, seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan juga tadi ketawaduan Nabi. Dan yang berikutnya apa? Pelajaran bagi kita semua. Itu sebagai sunnah Nabi SAW untuk memperbanyak istighfar. Karena itulah ikhwah, di antara sunnah kita salat itu, salat berjamaah atau salat fardu itu apa? Yang pertama sekali setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita baca?
Padahal kita baru salat ikhwah, dan salat itu menggugurkan dosa-dosa kita. Gak ada amal yang lebih utama melebihi salat, kan begitu kan? Semua amal disyariatkan di muka bumi ini, tapi salat itu di mana? Di Sidratul Muntaha, di langit disyariatkan kepada Nabi kita, untuk kita. Tapi setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca apa? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Pertanyaannya sama. Bukankah salat itu lebih utama daripada istighfar itu? Kenapa disuruh istighfar? Di situ. Kenapa ya, Pak? Jangan tanya kenapanya menggugat ya. Itu nggak boleh. Itu sunnahnya kan begitu, Ustaz. Ya sunnah ya, itu sunnahnya. Disunahkan bagi kita. Menunjukkan apa? Di dalam ibadah itu sendiri pun terkadang kita bisa melakukan dosa-dosa. Dalam ibadah itu sendiri, ya, bisa kita terjatuh kepada dosa-dosa. Atau paling tidak, ya, kekhusyukan di dalam sholat. Wajib enggak khusyuk dalam sholat? Sebagian ulama mengatakan, seperti Imam Al-Ghazali, wajib hukumnya khusyuk dalam sholat. Kalau wajib khusyuk dalam sholat, kalau tak khusyuk dalam sholat, apa artinya itu? Berdosa kan begitu. Ya, sebagian ulama berpendapat begitu. Makanya ikhwah, ketika kita menyudahi salat, kita baca astaghfirullah, 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 baru Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan seterusnya. Ya. Baik, ada lagi? Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Zoom. Ya. Bismillah, mau bertanya Ustaz, bagaimana dengan orang yang murtad? Ada hadis yang mengatakan dinasihati selama 3 hari, jika tidak mau kembali maka halal untuk dibunuh. Itu bagaimana Ustaz? Lalu bagaimana kalau ada orang yang murtad dan kembali ke Islam setelah bertaubat, apakah diterima taubatnya Ustaz? Iya, ini masalah fiqhul jinayah. Ya. Di dalam Islam, dalam syariat Islam, seorang yang masuk Islam itu nggak boleh dipaksa. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tak ada paksaan dalam agama. Artinya apa? Ketika seorang mau masuk Islam nggak ada paksaan. Karena ini masalah keimanan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Udah jelas mana yang cerdas, mana yang tidak. Orang yang beriman itu menerima Allah sebagai Rabbnya, mentauhidkan Allah, itu orang yang cerdas, orang yang mendapat hidayah sebagainya. Tapi ketika sudah masuk Islam, dia wajib mengikuti syariat. Dan di antara syariat itu apa? Dalam Islam, masalah hukum murtad, riddah. Jadi di dalam Islam, hukum Islam itu, jinayah Islam itu ada namanya qisas, ada namanya hudud, ada namanya ta'zir. Kalau qisas itu orang yang membunuh dengan sengaja, kemudian hukumannya hukuman mati, kecuali diizinkan waliud dam, keluarga si korban, atau membayar kompensasi 100 ekor onta dengan segala jenisnya. Ada bani marad, ada labun, dan seterusnya lah. Iya kan? Itu qisas. Yang kedua namanya hudud. Dan murtad itu, riddah itu bagian dari hukum hudud. Hudud. Seperti hukuman mencuri, hukuman pemberontak, muharabah, qat'ut tariq itu ya. Orang yang merampas di jalan dan sebagainya. Ini hukuman hudud dan termasuk riddah. Jadi berat ringan hukumannya sudah ditentukan oleh syariat. Dan di antara ketetapan syariat itu adalah kalau ada orang murtad dari Islam, maka hukumannya hukuman mati. Tapi siapa yang bisa menerapkan itu? Kita ini masing-masing level ada, Pak. Iya. Ada yang berhak untuk itu. Siapa itu? Ulul amri. Dengan naib-naibnya, qadhi qudat, qadhi, yaitu hakim. Itu yang menetapkan. Bukan kita misalnya ada orang murtad lalu kita ambil parang di rumah kita sembelih dia, naudzubillah. Tidak ya, Pak. Itu keliru sekali. Kita bukan tidak berhak untuk itu.
Walaupun itu misalnya anak kita sekalipun nggak berhak kita. Itu mesti melalui ketetapan hakim qadhi. Ya, hukum murtad. Ya. Lalu ketika ada orang murtad, dia kembali ke dalam Islam, ya Allah terima taubatnya. Allah terima, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dia terima taubatnya. Itu ada kasus-kasus di zaman Nabi, kan begitu? Ada sahabat yang masuk Islam, pada Islam pertamanya dia tidak, karena semua orang masuk Islam, dia khawatir dia masuk Islam, kemudian dia kembali murtad dan akhirnya dia masuk Islam. Dan diterima Nabi keislamannya. Diterima oleh Allah SWT. Oleh sebab itulah, maka ketika sudah memeluk Islam ini, pelajari akidah bagus-bagus. Pelajari akidah bagus-bagus. Bukan masuk Islam itu hanya mau menikah saja. Kan begitu. Cerai dan murtad lagi. Iya kan? Nah, jadi tidak begitu ya kawan. Islam ini kita sebenarnya kan begini. Apa namanya itu? Kenapa Allah tidak memaksa kita, syariat ini tidak maksa masuk Islam? Itu tadi karena memilih Islam itu adalah pilihan. Dan pilihan itu dengan keimanan. Dengan keimanan. Dengan keimanan. Jadi itu tadi, karena ada konsekuensi tadi itu. Kalau riddah ini konsekuensinya. Baik. Itu ya. Baik, demikian saja mungkin kaji kita hari ini. Ustaz, Ada lagi? Berikutnya Ustaz, maaf, ada 2 pertanyaan lagi nih Ustaz dari Zoom. Nah, pertanyaan yang pertama Ustaz, izin saya untuk membacakan. Apabila seorang berbuat dosa karena telah berbuat zalim, namun dia tidak bertobat dan meminta maaf, akan tetapi orang yang terzalimi itu sudah memaafkan, apakah orang yang terzalimi itu sudah diampunkan dosanya Ustaz meskipun tidak bertaubat? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Iya, jadi berlaku zalim itu tadi bisa mengambil hak orang lain. Ya. Kemudian bisa juga tentang kehormatan orang lain. Pokoknya yang ta'ul haq 'ala allazi yastahiqqu bihi itu tidak dilakukan. Memberikan hak kepada yang berhak untuk menerima tidak dilakukan. Itu sudah zalim dia. Sudah zalim. Apakah ketika seseorang menzalimi orang lain dan dia tidak istihlal, tidak minta dihalalkan dosanya, tidak minta maaf, kan begitu, tidak minta maaf, lalu orang yang dizalimi memaafkan, ya, apakah dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ikhwah, ini nasihat dulu. Jangan pernah kita menganggap orang mengampuni dosa kita. Jangan pernah. Kenapa? Itu berbahaya, spekulasinya tinggi. Karena masalah ini nanti antum tahu, di hari akhirat sebelum dimasukkan ke surga seseorang itu, di hari akhirat itu semua kita itu diberikan oleh Allah hak untuk meminta keadilan antara satu dan yang lain. Sehingga binatang sekalipun, antara hewan yang bertanduk dengan tidak ditanduknya, diqisas itu di akhirat. Diqisas ya. Binatang kan tak dikhitab, tapi Allah menegakkan keadilan ketika binatang yang panjang tanduknya, yang kuat tanduknya, menanduk yang tidak, itu nanti diqisas di akhirat. Tapi mereka setelah itu apa? Menjadi turab, menjadi tanah. Karena mereka tak dikhitab, maka tak ada masuk neraka, tak ada masuk surga, tapi diselesaikan di situ. Apatah lagi kita? Kalau ada menzalimi hak-hak orang lain, itu ingat, seharusnya dia naik pangkat, seharusnya dia yang memegang satu jabatan, karena dizalimi dengan informasi palsu dan sebagainya, maka dia tidak mendapatkan itu nanti diqisas di akhirat, dituntut di akhirat itu. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Jadi oleh sebab itulah maka akan ditegakkan keadilan. Tegakkan keadilan kepadanya. Jadi ketika dia sudah memaafkan dosa kesalahan itu, ya bisa saja Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bisa Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tapi juga bisa Allah menegakkan keadilan kepadanya sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah berspekulasi ketika menzalimi orang lain dan tidak mengembalikan hak-haknya. Jangan berspekulasi. Nanti akan ditegakkan qisas di akhirat. Usahakan kita kan binatang saja pun ditegakkan qisas nanti. Baik. Satu lagi Pak. Baik, izin
Pertanyaan satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apakah buang-buang waktu juga termasuk maksiat Ustaz? Karena sekarang contohnya Ustaz scrolling media sosial atau lain sebagainya. Apakah itu termasuk dalam maksiat Ustaz? Iya, jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang akan ditanya kita di akhirat. 4 hal. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. La tazalu qadamal 'abdi yaumal qiyamah hatta tus'al an 4. Tidak akan bergerak 2 kaki hambaku anak Adam itu di hari akhirat sehingga ditanya 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi fi ma afnah. Ditanya umurnya, karena di antara nikmat yang besar yang kita terima itu usia, umur, waktu. Yang pertama sekali tanya apa? Tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya itu. Tentang umurnya akan ditanya. Kemana dia habiskan umurnya itu? Bermanfaat atau tidak? Bermaksiat atau tidak? Akan ditanya. An umrihi fi ma afnah. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. Barulah an jasadihi fi ma ablah. Jasadnya itu, gitu kan? Kemana itu dipergunakannya? Tangannya, matanya, kakinya. Itu akan ditanya, ya kawan. Baru lagi tentang an ilmu, an ilmihi, kaifa ya'mal, lima ya'maluhu, kan begitu. Dari ilmunya, kepada apa dia mengamalkannya, akan ditanya. Baru dari hartanya, dari mana dia peroleh, dan fima anfaqah, dan kemana dia manfaatkan hartanya. Jadi oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu akan ditanya kepada kita semua. Akan ditanya. Maka tak boleh kita menyanyiakan waktu kita. Baik. Baik Ustaz, sudah selesai pertanyaannya. Ya, jadi kita akhiri kaji kita pekan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kita saling mendoakan, semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu kita pada sore yang berbahagia ini. Kita adalah orang-orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.